Ya, silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, saudara-saudara mahasiswa, mahasiswi UCIC yang tentunya semoga sehat selalu bersama orang tua dan keluarga. Sebelum mulai, kalau ada ide bisnis, disampaikan aja di lewat Edmodo kalau misalnya di luar jam kuliah, online sekarang. Nanti bisa saya bantu untuk memberi penajaman. Jadi seperti tadi Angel, kemarin saudara Ahmad, ya Pak Dadi Ya, ya, Ahmad Hanafi ya. Hanafi itu startup model, nah itu cukup bagus juga, ya. Produknya apa aja, mau food seperti Angel ataupun bikin platformnya. Nah ini semuanya nanti nggak usah takut salah, disampaikan aja di Edmodo, hanya nanti akan saya jawab apakah nanti by email atau pakai WA group dan juga atau online di Zoom. Uh, Ini studi kelayakan bisnis ini nanti ada PowerPoint-nya, saudara bisa pelajari. Itu ada videonya yang disimpan di cloud untuk mempercepat supaya tidak makan waktu 1 jaman. Itu kita dimohon untuk tidak terlambat supaya tidak terbuang waktu 10-15 menit terbuang saya. Efisien, kita start jam 10, jadi misalnya bisa selesai sesegera mungkin. Saya ingin bagikan mengenai studi kelayakan ini kaitan kalau yang di PowerPoint dan video itu bersifat penelitian dan teori akademis. Tapi ingin saya berikan dengan di era digital ini, studi kelayakan juga mempertimbangkan adanya model bisnis startup, ya namanya studi kelayakan bisnis. Layak nggak sih bisnis yang kita mau adakan, kita studi. Nah itu ada video sama PowerPoint-nya. Tetapi itu teori-teori dan saya ingin berikan ini modelnya yang studi kelayakannya adalah startup yang kekinian. Lanjut Pak. Ini singkat saja, nanti saya ingin supaya intinya. Ya kita tahu Tokopedia ini awalnya dan Bukalapak lah ya, salah satunya Tokopedia dan Bukalapak itu mulai dari mahasiswa, mulai dari mereka nothing tulus, nggak ada ruginya lah kalau saat mahasiswa bikin aplikasi yang mereka mungkin belum mengenal waktu bikin namanya startup model, tidak ada istilah itu. Ya, startup itu mempunyai meaning, arti, bisa sebagai nama jenis bisnis atau sebagai satu fase proses tahapan awal dalam menjalankan bisnis menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, startup mulai naik, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi Anda di line yang benar, Anda di track yang sudah tepat, yaitu di IT. Nah, hanya persoalannya berani nggak dan mau nggak menciptakan ide. Gitu loh. Kalau Anda berani dan mau menciptakan ide, maka muncullah satu keberanian seperti saudara William maupun Ahmad Zaki yang di Bukalapak, William di Tokopedia. Seperti itu. Jadi awalnya coba-coba, nah di storybox-nya disebut hal ini memunculkan ide bagi William untuk bisa membuat sebuah situs jual beli online. Ya, jadi ini ide, kata ide ini menjadi kata kunci. Nah, coba Anda sudah di track yang benar, munculkanlah ide apa. Jadi tidak harus bikin aplikasinya, tapi bikin misalnya ada beberapa bisnis yang lihat potensi yang sekarang, situasi pandemi memang situasi ini kita nggak bisa ngelak, kita nggak bisa
masuk ke bawah tanah terus ngurung diri, nggak bisa juga. Kita memang oke, kita terima sedang pandemi, tapi so what gitu. Sekarang kita mau ngapain gitu? Untuk ada di balik krisis ada peluang. Ya semua orang di rumah. Berarti kemarin saya contohkan mengenai sepeda motor ini pasarnya besar sekali, tetapi dengan pandemi ini memungkinkan saja ada panggilan tukang ininya apa teknisinya ke rumah atau nggak suruh ganti oli datang, ya tidak perlu bawa motornya, ya, atau berada di titik tertentu memang nggak punya bengkel. Kalau nggak punya bengkel bikin aplikasinya saja, itu contoh ya. Ya, pernah saya sampaikan juga servis AC, kesulitan sebetulnya servis AC itu. Ya kan, orang sekarang pakai manual, cari teknisinya mana yang ini ditelepon, oh nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, bagaimana kalau dengan aplikasi? Di Jakarta sudah banyak ya jasa servis AC, cleaning service termasuk itu awal, kemudian merambah ke cleaning matras. Itu dijadikan satu di dalam produk aplikasinya. Kemudian ganti oli motor, hanya ganti oli aja, nggak ada yang lain. Awal, lama-lama dia bisa buka jasa servis melalui online. Dianya nggak perlu buka bengkel, dianya nggak perlu mahir sebagai teknisi motor, tetapi dianya sebagai mediator. Dia menghubungi seluruh orang di backbone-nya, di belakangnya adalah berhubungan, membangun jaring dengan bengkel-bengkel yang ada di Cirebon. Membuka jaring dengan teknisi-teknisi AC. Jadi seperti itu. Next, Pak. Ya, jadi itu peluang sekali. Ya, nah itu tidak perlu studi kelayakan yang formal-formal. Nothing tulus buat Anda, itu bisnis prosesnya jelas. Sebagai mahasiswa, punya teman yang jago di coding, punya teman yang jago berhubungan dengan orang, networking, cari bengkel A, B, C, 4 bengkel dulu, teknisinya siap berapa orang, ya kan nggak perlu bayar gaji. Demikian pula tukang AC, ada nggak? Nggak harus repair, tapi cleaning, membersihkan. Ya, jadi di Jakarta itu dibagi 2 tahap yang saya coba pelajari. Ada jasa servis AC, itu 2 tahap. Yang dibuka awal itu bukan memperbaiki kerusakan, tetapi membersihkan saja. Itu jadi persoalan. Jadi servis perbaikannya tidak dibuka dulu di aplikasinya, tidak menerima jasa itu. Hanya untuk servis, hanya untuk membersihkan, cleaning. Per 1 bulan sekali cleaning, disemprot supaya tetap dingin. Karena belum siap teknisi perbaikannya. Begitu udah jalan setengah tahun, baru membuka produk baru. Servis AC, SOP-nya bagaimana. Ya. Nah, ini semuanya ini punya peluang dan studi kelayakannya jelas. Yang itu loh, ya. Ini mengenai UMKM. Lanjut, ada Making Indonesia 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya, terus ini nanti Anda pelajari aja 10 langkah. Ini teoritis Indonesia lagi. Intinya bahwa kalau saudara ingin mendirikan UMKM, usaha kecil, itu didukung oleh pemerintah. Ya. Dari segi permodalannya itu ada peluang-peluang, ya, tergantung dari kualitas studi kelayakannya nanti. Nah, dengan belajar studi kelayakan nanti melalui video dan PowerPoint-nya akan membuat bisnis proposal. Lanjut, Pak. Terus sampai habis aja lewat Indonesia Making 4.0. Ya, nah ini potret Indonesia. Dunia digitalnya Indonesia itu ini nih, ya, populasinya 272,1 juta jiwa. Penduduk Indonesia itu ini 2020 Januari, ya,
Yang pakai mobile connection, yang pakai handphone itu 124%. Jadi orang Indonesia itu satu orang bisa punya 2 nomor handphone. Seperti itu. Ya, internet usernya 64%, dari 272,1 itu 175,4 juta. Berarti besar sekali. Gambaran ini membicarakan bahwa menyadarkan kita kalau mau bisnis larikan ke dunia digital itu. Aktif sosial media usernya 59%, sudah di atas 50%. Berarti orang Indonesia itu semuanya pakai digital gadget. Nah, jadi jangan berpikir terlalu berorientasi kepada manual offline. Apapun, jadi ini produknya boleh apa saja, servis AC, servis motor, jualan makanan yang tadi. Itu boleh produknya, tapi dimasukkan ke dalam proses bisnisnya dalam digitalisasi. Itu adanya startup aplikasi. Lanjut. Jadi seperti itu maksudnya. Jelas ya? Ya Pak, next Pak. Nah, ini pemakai internetnya di Indonesia itu bayangkan dari 272, 175,4, 64%. Ya kan? Annual growth itu pertumbuhan per tahun pemakai internet itu 17%. Tahun depan itu berarti diperkirakan bisa 85% sampai 90%. Apalagi dengan pandemi ini pengalaman adalah semua online meningkat tajam, ya. Saham-saham yang berkaitan dengan internet itu naik tajam. Yang lainnya crash, yang lainnya turun bisa sampai 70-80% harga saham. Tetapi operator Friend contoh, Friend itu dulu udah mau kolaps, ya. Kemudian XL, ya, dengan yang pandemi sekarang malah naik kembali, ya, termasuk operator-operator yang lainnya. Lanjut Pak. Udah terus Pak. Ya. Nah, ada karakternya, ada sifatnya, ada attitude-nya dari kalau mau bisnis di era digitalisasi ini, ya. Ya, ini namanya era revolusi industri 4.0. Bisa jadi sudah mulai masuk ke 5.0. Ya, social life-nya sudah di 5.0. Ya, social life-nya. Ya, jadi ada karakternya. Nanti saya simpulkan aja karakternya yang pada prinsipnya sangat menunjang untuk di era digital ini. Ya, lanjut. Terus, nah, model proses kewirausahaannya yang tadi saya jelaskan lah, kira-kira studi kelayakannya udah jelas kalau mengenai di era digital ini. Ya, coba Anda buat studi kelayakan di era digital sesuai persepsi Anda aja, nggak usah terlalu kaku dengan teoritis. Ya, lanjut. Terus, ya, terus yang tadi sudah sampaikan, fase awal, fase pertumbuhan, ya, terus di karakter aja Pak, yang di terakhir Pak. Nah, sebelum ini ada model bisnis digital. Yang pernah saya sampaikan, proses bisnis digital adalah modelnya startup itu kemudian kontennya bisa macam-macam sekarang. Kalau punya aplikasi seperti itu atau melalui sosmed, tidak harus bikin, kalau bikin platform, ya, platform itu aplikasi, ya, contohnya kayak tadi Bukalapak atau Tokopedia itu mesti bikin dengan coding sistemnya, ya kan, berarti butuh programmer, coding programmer. Nah, tapi kalau enggak pun Anda mulai melakukan bisnis di era digital tuh nggak harus pakai aplikasi, bisa pakai sosmed,
bisa pakai media online yang lain yang sekarang luar biasa, gitu loh. Podcast sekarang luar biasa. Jadi contoh yang Spotify, saya coba pakai Spotify selama ini karena bisa mendengarkan musik sambil kerja, mendengarkan musik. Ya, kemudian itu gratisan. Muncul iklan, terganggu nggak, tergantung kita. Nah, karena dia nawarin terus, jadi saya tertarik, 3 bulan free, nanti per bulan berbayar 50.000. Jadi pada waktu sekarang mau saya gratis pun nggak masalah, tapi itu dibiayai oleh iklan. Makanya resiko, ya nggak apa-apa kalau memang mau ada iklan. Intermezzo, lagi dengarkan musik. Tapi kalau nggak mau, naik ke premium. Nah, ya ke premium, tipe premium. Nah, itu mesti berbayar 50.000. Tapi ternyata setelah saya klik, oke lah saya robah ke premium. Ya, saya dapat free berapa bulan, bayar 1 bulan dulu, free berapa bulan. Itu ternyata aplikasi di situ luar biasa. Bisa belajar bahasa Inggris, banyaknya luar biasa, online course-nya, bisnis, entrepreneur, selain mendengarkan musik. Jadi banyak media, ya. Kalau yang saya bilang startup itu adalah bisnis yang memakai platform. Nah, platform ini dibikin sebuah software, dibikin dengan coding yang tadi saya sampaikan, yang mempertemukan antara produsen dengan konsumen. Nah, platform tersebut yang seperti Tokopedia itu loh, ya, sama Bukalapak. Jadi diisi dengan produk. Jadi apapun produknya, bisnisnya nggak ada masalah. Bukan misalnya, wah sekarang saya bisanya cuma bikin masakan Pak atau kue. Ya nggak apa-apa, itu produknya. Tapi proses bisnisnya, digitalisasi itu melalui yang tadi aplikasi, bikin platform dengan startup, ya maupun dengan sosmed dan yang lain-lain. Jadi semua ini bisa terjadi kalau kita punya dasar fondasi karakter yang saya berikan 4 nilai sukses memulai startup bisnis. Inovasi. Inovasi itu dari mana munculnya? Ide. Kenapa saya tidak munculkan idenya? Sebab kalau hanya ide saja, hanya baru kognitif ada di alam pikiran terus. Ya, yang belum dieksekusi jadi inovasi. Munculkan ide, eksekusi ide, jadikan inovasi. Di bisnis proses yang halaman sebelumnya tadi, itu atau di memulai usaha ya, yang di KWU1 itu, ada yang testing ide, idea testing. Jadi dites itu idenya benar nggak, dengan cara apa? Nalar dengan mentor, nalar dengan teman-teman. Kalau kayak tadi Angel, kalau saya mau buka beef ball, bagaimana? Itu cara mengetes salah satunya. Ya, jadi inovasi itu penting. Kemudian 2, inisiatif. Kalau nggak ada inisiatif ya ide itu ya nggak berkembang. Inovasi ya nggak akan dijalankan lebih jauh, hanya sebatas kebanggaan bercerita, mendeskripsikan saja. Wirausaha adalah bukan description, bukan pandai mendeskripsi, bukan pandai menjelaskan, bukan pandai berteori, tetapi wirausaha adalah pandai mengeksekusi ide menjadi inovasi. Eksekusi adalah bagian terdiri dari inisiatif responsif. Seperti itu. Jadi kalau inisiatif ya harus responsif. Responsif terhadap apa? Oh ya ini terbaik terhadap ide-ide, memperlengkapi ide maupun terhadap masalah yang muncul. Itu responsif. Langsung bergerak cepat. Jadi tidak menunggu. Nggak selesai-selesai. Kalau sudah berjalan semua, sikapnya harus konsisten. Itulah 4 values yang membuat sukses untuk di bisnis startup. Itu aja dari saya hari ini, saudara-saudara sekalian. Berapa yang hadir, Pak? 38. Ya, semoga semuanya tadi mendengar. Ini penting sekali
kalau saudara punya talent membuat berita, membuat cerita, itu jangan dikesampingkan. Anda bisa bikin e-news, e-story, portalnya satu. Bisa ada e-story, e-news, kemudian kalau gabung lagi dengan e-service, service AC, service AC nggak usah terlalu sulit-sulit, hanya hanya untuk mencuci saja dulu. Motor pun tidak perlu sulit dulu, tahap satu buka ganti oli, ya, secara online. Bagaimana pas secara online? Proses bisnisnya online, nanti kita ngirim orang ganti oli. Bagaimana caranya? Apakah pakai dongkrak, bawa tuh dilengkapi, atau pakai apa? Ya, harganya berkompetitif dengan yang toko-toko. Pak, modal dong. Nggak usah dulu. Datengin toko-toko. Tanya harga survei, gini. Pak, kalau saya beli sekaligus 10 berapa? Dapat harga berapa? Atau kalau nggak, itu ya udah beli istilahnya bahasa Cirebonnya ketengan. Tapi nunggu order baru beli. Ya, jadi just start. Mari kita mulai, berani ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Bapak Dr. Chandra. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan sebelum kita akhiri. Penting Ya, silakan kalau ada yang nanya mengenai kewirausahaan ini berkaitan dengan studi kelayakan dan startup bisnis model. proposal. Ya, oke. Jadi silakan barangkali ada yang mau ditanyakan tentang proses proposalnya yang belum jadi atau yang kurang apa, bagaimana caranya. Silahkan, mumpung masih ada waktu. Ya. Ada yang mau tanya? Mungkin kelompoknya siapa di sini? Denny, Dani, Antik, Ade, Juju. Apa ada ide yang lain ya dari KWU 3 ini? Harusnya ada ini. Semangat dong. Ya, nggak usah takut rugi kalau bisnis online nggak terlalu butuh modal besar kalau kita coba cermati dulu. Ya, mungkin dari yang KA, ini KA seperti siapa? Niko ya, Christian Niko. Chris, ada tah? Silahkan Christian. Bisa jadi ada kesulitan karena konsentrasi di akuntansinya lebih dalam. Ya Pak, gimana Pak? Sehingga untuk ya, oke. Ya Christian silahkan. Gimana Pak? Ya barangkali Kalau ada. misalkan ini mah, silahkan. saya punya pertanyaan secara pribadi Pak. Untuk yang saya punya sekarang gitu tuh. Oh ya. Gimana sih Pak? Misalkan kita udah masarin bisnis, tapi via online gitu tuh. Tapi memang yang minatnya tuh masih sedikit gitu tuh Pak. Buat narik orang lebih banyaknya tuh gimana gitu tuh. Oh, artinya Christian sudah punya bisnis online-nya? Iya, bisa dibilang udah berjalan sih Pak. Okay, bisa dibilang begitu. Iya, bagus. Rugi nggak, Saudara Christian Niko? Sejauh ini sih masih untung terus sih Pak. Cuman sekali waktu itu kemarin ini saya pernah ngalamin yang namanya salah perhitungan modalnya tuh Pak. Jadi yang saya perkirakan itu bahan bakunya hanya misalkan 100.000, ternyata itu bahan bakunya lebih dari 100.000 gitu tuh. Dan saya di situ udah perkiraan keuntungan
udah memperkirakan keuntungan itu dapat 150, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan perhitungan, Tapi tetap hanya untung dapetin meskipun salah setengahnya. perhitungan. Masih ketutup sih. Nah, masih ketutup. Beruntungnya masih di situ. Nah, oke. Ah, ah, jadi selama Anda menjalankan bisnis yang ada online model ini, Anda kan nggak rugi, betul? Ya, Ya, Christian. Chris, nggak rugi kan? Meskipun salah perhitungan. Nah, di situ artinya begini, Anda tinggal butuh kesabaran untuk boosternya, memboost daripada, makanya tetap butuh marketing. Jadi ada selain eksekusi bisnis proses produksi dan eksekusi dari order, tetapi juga butuh marketing booster untuk memperkenalkan channel online Anda, produk Anda melalui online yang oke, Anda petakan sekarang lewat apa. Jadi jangan berkonsentrasi kepada aku senang dapat order. Senang dapat order. Itu betul. Itu tenang, santai, betul, iya, saya setuju. Toh saya bilang pas pertanyaan pertama saya, rugi nggak? Nggak rugi memang. Nggak rugi. Pada waktu Anda belum mulai, Anda begitu senangnya, begitu bulan pertama atau 3 bulan pertama, kaget lihat omsetnya cukup menggembirakan. Mungkin seperti itu. Tapi begitu masuk bulan keempat, kelima, keenam, karena Anda kalau masuk dari tangga 0, begitu bulan keempat tangganya sudah naik ke 4, ya kan? Berarti Anda tidak melihat nolnya. Anda melihatnya paling bawahnya angka 4. Bersyukur. Nah, sampai bulan ke-8 masih 45 nilai kemajuannya. Anda merasa kok kayak gini ya? Padahal satu, patut syukuri dulu, Anda tidak lihat dari 0. Berarti Anda sudah punya fondasi. Hanya sekarang tinggal bagaimana fondasi itu yang keempat dinaikin jadi 8. Jadi jangan hanya konsentrasi kepada order, tetapi konsentrasi bagaimana memboost channel link Anda online-nya, channel bisnis link-nya, itu supaya terbroadcast kemana-mana. Dan produk Anda mulai dikenal sambil membroadcast link bisnis channel Anda. Jadi itu loh, ya, yang saya mau ingatkan, jangan hanya konsentrasi, kata kuncinya, kepada produk dan order. Yang kedua, bersyukur karena Anda ini bisnis online itu modalnya sebenarnya tidak terlalu beresiko besar. Karena jangan kita mau gaya ideal, sediain dulu stok semua. Ya, pada waktu Anda memulai kan Anda tidak perlu stok dulu banyak-banyak. Atau tidak sama sekali tidak perlu stok. Boleh saja. Berarti nothing tulus. Nggak ada ruginya, nggak ada kalahnya gitu bisnis online itu. Ya kan? Istilahnya kalau jual kursus bahasa Inggris, modalnya video. Ah, video mah memang saya juga bikin video, nggak ada ruginya, nggak kepake ya udah. Kan seperti itu. Contoh, sama dengan tadi saudara Kristianiko. Ya, seperti itu. Jadi, syukuri yang sudah dijalanin. Yang ketiga, sekarang lakukan boosting terhadap channel bisnis Anda. Channel itu saluran link page-nya. Sambil memperkenalkan yang keempat produk Anda. Sekaligus tuh yang memperkenalkan channel, memperkenalkan produk. Jadi di situ. Ya, itu Christian. Iya, oke. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak sarannya. Ya, sukses ya. Sukses. Ya Pak, Baik. amin. Sukses. Ya, Dan oke. ya, silakan yang lain, barangkali masih ada. Yang lain, ya oke. Kalau gitu nanti kalau kita ketemu lagi, boleh saja pada saat jalan pertemuan kalian tulis pertanyaan di chat
silahkan supaya nanti pas di akhir kita akan bahas melalui tanya jawab yang melalui chat ini. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah cukup. Kita akhiri hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa insya Allah minggu depan dan siapkan presentasi online yang sudah untuk bisnis Anda ya. Saya rasa begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.